Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvinia Iklimah Dwi Cahyani dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 3 dan chapter 4. Saya akan menjelaskan chapter 3. Yang pertama yaitu the decision usefulness approach atau pendekatan kegunaan keputusan. Di mana pada pendekatan ini memiliki suatu pandangan, yaitu apabila seorang akuntan tidak bisa menyelesaikan laporan keuangannya dengan cara teoritis tepat, setidaknya Pak akuntan tersebut bisa membuat laporan keuangan historis yang lebih bermanfaat. Dalam menggunakan pendekatan kegunaan keputusan, ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu siapa pengguna laporan keuangan. Terdapat banyak pengguna laporan keuangan. Nah, akan memudahkan apabila pengguna laporan keuangan tersebut digolongkan berdasarkan kelompok, yaitu seperti investor, pemilik, manajer, pengaturan standar, dan pemerintah. Dari yang saya sebutkan tadi, itu tuh disebut dengan penyusun akuntansi. Pertanyaan kedua yaitu apakah persoalan keputusan dari pengguna laporan keuangan. Nah, dalam memahami masalah keputusan ini, akuntan akan lebih mudah untuk menyiapkan kebutuhan informasi. Dapat dikatakan membuat informasi mengenai laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang spesifik bagi pengguna laporan tersebut. Akan membantu peningkatan pengembalian keputusan. Dengan ini laporan keuangan yang dibuat akan lebih bermanfaat. Ada dua teori yang bisa membantu akuntan dalam menjawab dua pertanyaan tadi dalam mengarahkannya berbagai teori dalam bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama yaitu single person decision, yang kedua yaitu teori investasi. Yang pertama yaitu teori single person decision, yaitu cara pandang investor melakukan tindakan di bawah kondisi yang tidak pasti. Teori ini mengakui probabilitas tidak lagi objektif karena dalam kondisi ideal dan ditetapkan prosedur formal dalam individu bisa membuat keputusan terbaik dengan memilih tindakan alternatif. Jadi teori ini merupakan teori pilihan bagus untuk memulai bagaimana individu membuat keputusan rasional di bawah ketidakpastian. Nah, manfaat teori pengambilan keputusan individu ada dua. Yang pertama yaitu membantu akuntan memahami bagaimana individu membuat keputusan yang rasional dalam keadaan yang tidak pasti. Yang kedua yaitu membuat akuntan menghargai konsep informasi, yaitu mampu membuat mengambil keputusan, mempertajam keyakinan subjektif mereka akan future payoff sebagai hasil dari keputusan yang mereka buat. Selanjutnya yaitu tentang teori keputusan yang diterapkan. Contohnya itu tipe keputusan investasi, di mana keputusan di sini yaitu yang A1-nya membeli saham, A2 yaitu membeli obligasi. Nah, dalam menghadapi resiko, dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yaitu kinerja masa depan perusahaan tinggi dan kinerja masa depan perusahaan rendah. Di sini pada kondisi tinggi, Bill mengasumsikan saham pengembalian bersihnya yaitu $1.600 dan pada kondisi rendah yaitu 0. Sedangkan pada kondisi obligasi tinggi yaitu 225 dan kondisi rendahnya yaitu tetap 225. Selanjutnya yaitu prior probability atau sebelum probabilitas untuk setiap pilihan. Nah, di mana Bill menganalisa kemungkinan dari keadaan pertama yaitu 0,3 dan ke saham pada kondisi kedua yaitu 0,7. Kemudian pada obligasi pada kondisi pertama dan kedua yaitu Bill mengasumsikan 1,00. Nah, dikarenakan Bill tidak suka risiko, maka Bill mencoba cara lain dengan mengasumsikan jumlah utilitas. Cara mencarinya yaitu akar kuadrat dari payoff. Yang bisa teman lihat yaitu pada saham kondisi pertama yaitu 40, yaitu akar kuadrat dari
$1.600. Yang saham kedua yaitu pada kondisi kedua yaitu 0, dan pada keputusan obligasi kondisi pertama dan kedua utilitasnya yaitu 15, yaitu akar kuadrat dari $225. Maka dapat dihasilkan utilitas pada saham perusahaan X, yaitu cara mencarinya yaitu 40 dikali 0,3 ditambah 0 kali 0,7 menghasilkan 12, dan pada utilitas obligasi yaitu 1,00 dikali 15 menghasilkan 15. Prior probability didasarkan pada informasi yang diperoleh. Yang pertama yaitu laporan kinerja masa lalu, yang kedua harga pasar saham perusahaan X sekarang, evaluasi prospek saham perusahaan X. Yang kedua yaitu dengan informasi pembentuk prior probability, Bill akan memberikan utilitas yang lebih tinggi yaitu 15 dibandingkan dengan saham perusahaan X 12. Yang ketiga, namun Bill punya alternatif sebelum membuat keputusan, yaitu dengan mengumpulkan informasi tambahan. Informasi tambahan yang diperoleh Bill yaitu laporan kinerja keuangan terbit beberapa hari kemudian. Bill mengetahui bahwa perusahaan X memiliki laba yang cukup tinggi atau good news disingkat dengan GN. Yang kedua yaitu Bill menyimpulkan bahwa perusahaan X adalah perusahaan yang memiliki earning power tinggi dan mengestimasi bahwa perusahaan X memiliki probability good news 80% dan 20%. Dan sebaliknya, jika perusahaan X memiliki earning power yang rendah, maka good news yang diasumsikan yaitu 10% dan bad newsnya yaitu 90%. Nah, sebelum kita mencari utilitas probabilitasnya yaitu terlebih dahulu kita mencari probabilitas kondisi tinggi good news yang bisa teman-teman lihat rumusnya di buku. Nah, di sini saya mendapatkan hasil yang kondisi tingginya yaitu 0,77. Pada probabilitas kondisi rendahnya 0,23. Nah, di sini kita dapat mencari utilitas saham good newsnya yaitu 0,77 dikali 40 ditambah 0,23 dikali 0 menghasilkan 30,8. Nah, pada utilitas obligasi good newsnya yaitu 1,00 dikali 15 dan menghasilkan 15. Nah, berita baik ini pada informasi laporan kinerja saat ini menyebabkan Bill merubah keputusan membeli saham perusahaan X bukan obligasi pemerintah. Selanjutnya yaitu sistem informasi. Nah, agar bisa bermanfaat, informasi harus bisa membantu memprediksi masa depan. Yang kedua, walaupun akuntansi konsistorius tidak bisa menunjukkan nilai masa depan ekspektasi, laporan keuangan tetap bisa digunakan untuk membantu investor untuk memprediksi apakah good news atau bad news akan berlanjut untuk di masa depan. Yang ketiga yaitu konsep informasi ini penting karena mampu menangkap kandungan informasi laporan keuangan, yaitu bisa menentukan nilai laporan keuangan untuk membuat keputusan. Selanjutnya yaitu menentukan informasi. Teori keputusan dan konsep penerapan memberikan cara untuk mendefinisikan informasi, yaitu bukti memiliki potensi mempengaruhi keputusan seseorang. Dari definisi yang saya sebutkan tadi, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama yaitu informasi adalah extended definition, yaitu jika ada bukti baru maka keputusan yang optimal akan berubah. Yang kedua yaitu definisi seharusnya menggambarkan biaya bersih. Yang ketiga yaitu definisi individu spesifik individual, yaitu walaupun dihadapkan pada bukti yang sama, probability bisa berbeda. Poster probability juga keputusan akan berbeda.
Yang keempat yaitu definisi seharusnya menekankan bahwa penerimaan dan kepercayaan terhadap informasi sebagai proses yang kontinu. Selanjutnya yaitu the rational risk averse investor atau investor rasional menolak risiko. Jadi investor rasional merupakan memilih tindakan yang menghasilkan utilitas expectation yang tinggi. Yang pertama yaitu investor diasumsikan akan mencari informasi tambahan yang relevan dengan keputusan. Jika investor rasional dan tidak bisa diprediksi akan menyulitkan akuntan untuk menentukan informasi mana yang harus dianggap penting oleh investor. Yang kedua yaitu investor diasumsikan cenderung menghadapi risiko. Nah, yaitu terbagi dua, yaitu undian menggunakan koin dengan utilitas ekspektasi 0, yaitu peserta akan mundur ketika nilai taruhan mencapai nilai yang cukup tinggi menurut ukuran mereka. Yang kedua yaitu investor mempertimbangkan saling hapus atau trade-off antara return ekspektasian dengan resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Maharani dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Diversifikasi portofolio. Diversifikasi ekonomi adalah usaha penganeka-ragaman produk dalam bidang usaha atau lokasi perusahaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya sehingga arus kas perusahaan dapat berjalan dengan stabil. Ini dilakukan perusahaan untuk mengatasi krisis ekonomi sehingga apabila suatu perusahaan mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu produk di negara atau daerah tertentu, maka dapat ditutupi oleh pendapatan dari produk di dalam negara atau daerah lain. Biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan besar atau multinational corporation. Karena dengan demikian, perusahaan dapat menjamin pendapatan atau arus kas yang lebih stabil sehingga meningkatkan trust kepada pemegang saham. Ingin menginvestasikan $10.000 kepada PTX. Bill ingin meningkatkan utilitasnya dengan menggunakan strategi diversifikasi portofolionya. Misalnya, contohnya seperti diasumsikan PTX dan PTY memperoleh keuntungan yang sama. Diperkirakan menginvestasikan $5.000 kepada PTY, saham akan menghasilkan net return sebesar $993,50. Dengan posterior atau dengan menginvestasikan $5.000 di berbagai perusahaan, maka jumlah nominal yang sama diinvestasikan, tapi sekarang jumlah nominal yang sama diinvestasikan, namun sekarang didistribusikan kepada lebih dari 2 perusahaan. Keputusan diversifikasi investasi. Sejak terdapatnya 2 saham di perusahaan pada portofolio milik Bill, terdapat 4 pernyataan. Yang pertama yaitu kinerja antara kedua perusahaan tinggi, yang kedua kinerja dari kedua perusahaan rendah, atau yang pertama kinerja dari perusahaan X tinggi, kinerja pada perusahaan Y rendah, atau kinerja pada perusahaan X rendah sedangkan pada perusahaan Y. Di dalam ekonomi, faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu seperti tingkat suku bunga, nilai tukar value asing, tingkat aktivitas ekonomi yang dapat disebut dengan market weight atau economic weight factor. Faktor ekonomi dengan pasar yang luas. Jika pengembalian salah satu saham yang tinggi, kemungkinan besar pengambilan saham sebagai besar perusahaan lain dalam perekonomian juga akan tinggi. Jika S pada saham independen. Materi selanjutnya meningkatkan keputusan keunggulan laporan keuangan. Menggunakan manajemen discussion and analysis atau MD&A sebagai standar yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan penjelasan naratif tentang operasi perusahaan untuk membantu investor menafsirkan laporan keuangan tentang operasional perusahaan.
Standar ini memberikan ilustrasi penting tentang bagaimana jumlah informasi yang berguna dalam domain publik dapat ditingkatkan. Sejak diadopsinya pedoman Management Discussion and Analysis, yang merupakan komentar yang diberikan secara sukarela yang tentang penjelasan naratif melalui pandangan manajemen dari kinerja perusahaan, kondisi keuangan, risiko, dan prospek masa depan. Itu harus dituliskan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh investor. Informasi yang diharapkan informasi tersebut berwawasan ke depan. Tujuan dari manajemen discussion and analysis tersebut yaitu yang pertama, membantu investor atau calon investor untuk memahami laporan keuangan, memberikan diskusi informasi yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan, memberikan diskusi tentang tren dan risiko penting termasuk yang mempengaruhi kinerja masa depan perusahaan. Kemudian memberikan informasi tentang kualitas dan kemungkinan variabilitas pendapatan dana arus kas untuk membantu investor menentukan apakah kinerja masa lalu mempengaruhi terhadap kinerja masa depan. Kemudian memberikan informasi tentang peringkat kredit. Materi selanjutnya mengenai keunggulan terhadap pengambilan keputusan. Laporan keuangan adalah sumber informasi yang penting dan efektif yang digunakan oleh investor. Meskipun mereka tidak melaporkan secara langsung tentang hasil investasinya yang di masa akan datang, peran GAAP adalah untuk menyediakan sistem informasi yang dapat membantu investor memprediksi perusahaan masa depan melalui kinerjanya, membantu memprediksi pengambilan investasi di masa depan. Untuk memaksimalkan informasi laporan keuangan, akuntan perlu menemukan trade-off yang paling berguna antara relevansi dan reliabilitas, sambil tetap mengingat karakteristik dari peningkatannya. Diskusi dan analisis manajemen atau MD&A merupakan upaya untuk melangkah lebih jauh meningkatkan informasi pelaporan keuangan. Orientasi masa depannya menyediakan peringkatan relevansi sejauh mana MD&A benar-benar ditemukan sebagai pemberi informasi yang jelas terhadap investor. Badan pengaturan standar akuntansi utama seperti IASB dan FASB telah mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan ini. Ini dibuktikan dalam kerangka konseptualnya yang menunjukkan pengakuan yang jelas tentang peran pelaporan keuangan dalam memberikan manfaat informasi yang relevan untuk investor.